Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatung fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Yang pada kesempatan sore hari ini, dengan Jakarta diguyur hujan, mudah-mudahan membawa rahmat yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena tentu kalau kita sakit tidak bisa menghadiri atau menyaksikan acara taklim Daina ini. Daina doakan mudah-mudahan eksis terus menyuarakan dakwah Islam kepada seluruh umat Islam di pelosok tanah air, bahkan bisa ke pelosok dunia. Pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan tugas oleh Ketua Umum Daina untuk memberikan sedikit persoalan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya. Dengan tema yang sangat ringan, namun pada realitanya sangat berat. Dan hal ini adalah merupakan satu kewajiban. Dengan tema orang muslim itu satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Bicara tentang tubuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tubuh kita hilang salah satu, berarti tubuh kita itu tidak sempurna. Atau bisa dibilang kita itu cacat. Atau jika sudah tidak berfungsi, berarti kita sakit. Tubuh manusia normal, seluruh komponen tubuh, dari yang tampak maupun yang tersembunyi, adalah sempurna dan sehat. Nah, kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat 49 ayat 10, yaitu surat Al-Hujarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang mukmin itu satu sama lain bersaudara. Barangkali etnis berbeda, suku berbeda, bahasa berbeda, daerah berbeda, negara berbeda, adat istiadat berbeda, tapi jika sudah meyakini Islam satu-satunya agama,
Allah satu-satunya Tuhan, Islam satu-satunya agama, Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah saudara. Bahkan beda partai sendiri, beda ormas, tetap jika mukmin adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan yang lain adalah saudara. Nah, dalam ayat ini dijelaskan atau diteruskan faslihu baina akhwaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan. Jadi dengan ayat ini ada yang tersurat. Yang namanya kita dengan kita, mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, itu suatu kita bisa terjadi. Beda paham, beda pemahaman, beda kesimpulan, dan juga kita beda partai juga bisa. Atau barangkali dalam ayat ini bukan dimaksud itu. Kalau terjadi pertikaian, kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan satu dengan yang lain. Wattaqullah. Ini yang sangat penting. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Dengan takwa itu, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, dalam judul buku yang berjudul Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan judul buku Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah. Karena orang mukmin itu diibaratkan satu tubuh, bisa merasakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana tubuh kita. Jika gigi kita sakit, seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Tidak bisa ditinggalkan sendirian atau dicabut gigi, nanti dipakai lagi. Ya, kalau gigi palsu sih bisa. Tangan dilepas, kecuali tangan palsu. Nah, kata beliau, untuk menjadikan seseorang mukmin dengan mukmin itu adalah bersaudara, bagaikan satu tubuh itu, persyaratan yang pertama yang harus ada dalam diri seorang mukmin dengan yang lainnya, yang pertama adalah ta'aruf. Saya dengan Pak Masrur kenal cukup lama, jadi diawali dengan ta'aruf. Jadi tidak bisa kita, ataupun hanya kita mengenal pantas. Kalau sekarang persaudaraan kita, antara kita begitu rapuh dalam persaudaraan, karena memang kita tidak kenal. Jadi ta'aruf itu adalah saling mengenal. Misalnya dalam sebuah bahasa Arab ada kalimat ta'araftu ila fulan. Artinya saya kenal diri kepada si fulan. Atau mengenalkan diri kepada si fulan. Makanya harus dikenalkan dulu siapa, dari mana, kenapa. Ta'aruf. Dan sebagaimana ayat yang sangat besar, yang sangat global, mujmal dalam Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wa ja'alna syu'bahu wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat sangat global. Inna, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Syu'bu wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, satu dengan yang lain tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya orang yang paling mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksudkan hendaknya seorang mukmin, seorang muslim mengenal satu dengan yang lainnya, menyangkut nama, nasab, status sosial. Di samping kita mengenal yang lainnya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi itu bukan hanya sekedar kata-kata romantis yang diucapkan oleh muda-mudi. Walaupun saya sudah jadi kakek, Pak Masrur juga pun udah kakek-kakek. Kalau saya masih kakek. Pak Masrur udah kakek-kakek, cucunya banyak. Artinya harus saling mengenal ternyata. Sehingga kita juga pun tahu karakteristik kita untuk mengenal. Maka tatkala berbicara kita paham. Oh, kalau si ini, kalau ngobrol dengan dia, bicaranya seperti ini. Orang ini tidak suka ini. Orang ini senangnya ini. Kan paham. Satu dengan yang lain. Itu yang pertama kata Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya. Merajut Ukhuwah Islam. Nah yang kedua, di samping ta'aruf adalah ta'aluf. Ta'aluf. Kandungan makna ta'aluf adalah menyatukan seorang muslim dengan saudara sesama muslim. Bahwa semangat bersatu kepada saudara seiman dan seakidah hendaknya menjadi jiwa muslim. Bagaimana kalau kita membaca tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentunya pada tahun 1 Hijriyah. Tahun 13 kenabian. Dia datang, yang didahulukan para sahabat, disusul oleh Nabi dan Abu Bakar. Rasulullah sampai ke Madinah, disambut dengan gegap gempita. Begitupun para sahabatnya. Dan masyarakat Yasrib kala itu yang sekarang Madinah, begitu antusias menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Hampir segalanya ditawarkan. Mau tinggal di mana? Mau apa? Mau ini? Yang tidak punya istri ditawarkan, silakan pilih. Mau anak saya? Mau tetangga saya? Silakan. Ini persaudaraan. Dan Rasulullah SAW bahkan mempersaudarakan. Dalam istilah Al-Hadis nyatakan Rasulullah memuahotkan, menjadikan saudara satu sahabat Ansor dengan sahabat Muhajir. Dan ternyata persahabatan yang dibingkai dengan akidah itu melebihi persaudaraan senasab. Dan memang di dalam hadis Rasulullah SAW, tatkala kita menjadi seorang sahabat, dikatakan bahwa salah satu golongan yang bakal mendapat perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, ladilal iladul. Ada 7. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, di antaranya dari yang 7 itu, 1 imam yang adil, 2 orang yang saling sayang menyayangi. Tahabbani, saling menyayangi. Dalam arti bukan menyayangi mencintai antara laki dengan perempuan, tapi menyayangi antara satu dengan yang lain, berteman yang lebih. Kalau dia bersatu niatnya karena Allah. Kalaupun suatu ketika harus berpisah karena memang beda tempat, ada keperluan yang berbeda, itu pun karena Allah. Maka di antaranya 1 golongan yang bakal mendapat perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah diberikan kepada dia. Nah, ukhuwah Islamiyah bagi kita yang kedua adalah ta'aluf, yaitu semangat bersatu, bukan semangat pecah belah. Satu sama lain saling
merendahkan, satu sama lain saling menghinakan. Tapi harus saling kuat menguatkan satu dengan yang lainnya. Kata Dr. Abdul Halim, yaitu ta'aluf. Bahkan beliau menyinggung, beda ijtihad, utamakan ukhuwah. Kadang-kadang kan kita belum tahu persyaratan ijtihad, sudah dikit-dikit ijtihad. Dikit-dikit ijtihad. Tapi beliau Dr. Abdul Halim menyatakan, beda ijtihad, beda itu beda kesimpulan, ukhuwah tetap dikedepankan. Ukhuwah karena orang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Mukmin satu sama lain adalah saudara. Nah, kemudian yang ketiga adalah tafahum. Jadi tafahum itu adalah merupakan syarat ukhuwah, yakni sikap saling memahami. Memahami antar seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim. Beda karakter, beda tabiat, beda. Nah, kita harus memahami. Yang tadi saya katakan, barangkali sukanya begini, saya sukanya begitu. Bagaimana antar perbedaan itu supaya sama? Dengan menciptakan kesepahaman dalam prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, usuluddin itu tetap prinsip, tapi dalam hal-hal yang lain barangkali. Tapi kalau masalah usuluddin, ya harus kita memahami. Harus yang sama. Walaupun awalnya bisa berbeda. Contohnya kan dalam Islam itu ada yang bersifat usul, ada yang sifat furu'i. Yang usul tetap, yang furu'i dipahami. Bagaimana? Jangan sampai furu'iyah adalah menjadikan penyebab perpecahan. Selama bisa dikompromikan, kenapa tidak? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, "Qul ara'aitum in ahadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum min ilahin ghairullah ya'tikum bihi undur kaipan surufa unsuriful ayati summahum yasdikun." Al-An'am ayat 46. Taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Serta janganlah berbantah-bantahan yang akan menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Jadi ternyata prinsip yang paling pokok dalam ukhuwah Islamiyah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dalam ketaatan kepada Rasul, jangan saling bantah-membantah. Karena saling bantah-membantah itu bisa mengakibatkan lemah semangat dan bisa menjadikan gentar musuh semakin berani. Jadi kalau kita sekarang lihat dalam kondisi umat, kenapa umat Islam dihina? Bahkan Nabi kita juga dihina. Introspeksi kepada kita, jangan-jangan kita saling cakar-mencakar antara muslim dengan muslim yang lain. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian prinsip yang keempat, riayah dan tafakud. Ia adalah sikap respek seorang muslim dengan yang lainnya. Jadi ada kepedulian muslim dengan yang lain. Jangan acuh tak acuh. Bila saudaranya membutuhkan bantuan, maka tanpa diminta juga segera bergegas memberikan bantuan. Prinsip kita dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Arti jadikanlah diri kita diri yang bermanfaat. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Itu ada prinsip kita harus selalu memperhatikan orang lain. Riyad dan tafakur. Yang termasuk dalam pengertian riyad dan tafakur adalah menutup aibnya juga. Kadang-kadang kan kita saling buka-membuka. Senang gitu. Ya, saling membuka. Dalam ayat lain kan, ya kalau kita membuka aib itu adalah sama dengan memakan bangkai saudaranya. Dalam hadis, siapa orang yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi apabila kita membuka aib saudaranya, kita pun akan dibuka aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, kita harus berusaha untuk menutup aib saudaranya. Walaupun jelas ada kekurangan. Serta berusaha menghilangkan rasa cemasnya kalau terjadi dalam saudara kita. Memang kita rasakan bersatu, padu sesama Islam yang diharapkan secara ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Boleh saja barangkali digembor-gemborkan itu. Tapi pada realisasinya sulit. Susah. Maka tidak mau kita harus berusaha bagaimana ukhuwah Islamiyah kita jalankan. Kenapa? Karena kita itu satu tubuh. Kal jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh. Kemudian yang kelima, walaupun riyad dan tafakur, lebih khusus lagi ta'awun sekarang. Ta'awun saling bantu-membantu. Saling tolong-menolong. Tetapi bermakna ta'awun di sini membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah. Bantu-membantulah dalam kebaikan. Albir, yang benar. Bukan yang salah. Kalau tolong-menolong dalam kebaikan adalah hukumnya wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berarti tolong-menolong dalam berbuat dosa, permusuhan adalah hukumnya haram. Al-aslu fin nahyi tahrim. Asal dalam larangan itu menunjukkan kepada haram. Hadirin, maaf, pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat baik. Kemudian yang keenam, dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah adalah tanasur. Tanasur itu adalah sejenis dengan ta'awun. Hampir sama. Tanasur adalah hanya pengertian yang sangat mendalam dan lebih luas lagi. Bahkan di sana menggambarkan semangat cinta dan loyalitas. Jadi bukan hanya sekarang membantu, tapi kalau membantu itu tadi, ta'awun itu, siapa saja. Sesama muslim, apalagi sesama mukmin, bahkan terhadap yang lain pun kita harus saling membantu. Dalam hadis sahih Bukhari, kalau masalah ta'awun, mengenai kisah seorang wanita yang penuh dengan dosa, terlunta-lunta, karena tidak diterima oleh masyarakat. Saking banyaknya dosa. Akhirnya dia pergi. Telah menyesali akan semua kesalahan. Di tengah-tengah perjalanan, dalam keadaan lapar dan haus, dia mengambil air minum di sebuah sumur tua dengan menggunakan sepatu yang ia pakai. Dicedoklah air dengan sepatu tersebut. Dikala mau meminumnya, dia melihat seekor anjing
yang menjulurkan lidahnya karena dia kehausan. Maka air itu diserahkan kepada seekor anjing. Dan anjing itu meminumnya, dia pergi. Dia sang wanita meninggal dunia sebelum meminum air. Rasulullah SAW mengomentari, dia penghuni surga, walaupun amalnya sedikit. Itu dari ta'awun. Nah, kalau tanasur adalah sangat mendalam. Di samping tolong-menolong juga, kerjasama satu dengan yang lain, dibarengi dengan cinta dan loyalitas yang sangat mendasar. Ya, hidup bersama-sama. Kita berpartai. Bagaimana bisa kuat dan kokoh kalau tidak ada loyalitas satu dengan yang lain? Dalam sebuah persatuan umat, ormas. Bagaimana kita kokoh dan kuat menjadi sebuah kekuatan besar jika tidak ada kecintaan satu dengan yang lainnya dibarengi dengan loyalitas. Tanasur memiliki makna. Pertama, tidak menjerumuskan saudaranya kepada sesuatu yang buruk. Jadi jangan salah. Jadi makna yang pertama, tidak menjerumuskan saudaranya kepada sesuatu yang buruk. Artinya membimbing. Yang kedua, mencegah saudaranya agar tidak tergelincir dalam tindak dosa dan kejahatan. Jadi saling mengingatkan. Sebaik-baik teman itu yang mengingatkan ke jalan yang benar. Yang ketiga, menolongnya. Menghadapi setiap orang yang menghalanginya dari jalan kebenaran, hidayah, dan dakwah. Yang keempatnya, memberikan pertolongan kepada orang yang didolimi maupun yang mendolimi, mencegah perbuatan dolim tersebut. Unsur ahoka doliman au madluman. Tolonglah orang yang berbuat dolim dan orang yang didolimi. Jadi doliman yang berbuat dolim, madlum yang didolimi. Itu harus. Nah, kalau Rasulullah SAW bersabda itu, ya Rasulullah, kalau orang yang didolimi kan jelas, teraniaya. Bagaimana orang yang dolimnya? Larang perbuatannya. Itu melarang melakukan. Melarang kepada orang yang berbuat dolim. Artinya menolong orang yang berbuat dolim. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang sangat menginginkan terrealisasinya ukhuwah Islamiyah di kalangan kita. Demikian bahasan yang saya sampaikan merajut ukhuwah Islamiyah dengan tema al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin satu dengan yang lainnya adalah saudara. Al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin dengan mukmin itu adalah bagaikan satu tubuh. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.